Saya justru menyatakan Bobi pasti aman. Pasti aman? Pasti aman. Jadi Bobi lahir jadi pemimpin yang kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobi. Ini KPK yang menangani. KPK itu masih di ujung telunjuk Jokowi. Kasus korupsi proyek jalan 231 miliar rupiah di Sumatera Utara menyeret nama sang gubernur Bobi Nasution. Kerabat Bobi, Kepala Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting, terjerat korupsi dengan setumpuk bukti, uang 2,8 miliar rupiah hingga senjata api. Seperti apa kedekatan menantu Jokowi dengan tersangka Topan yang merupakan orang kepercayaan sejak ia menjadi wali kota? Apakah Bobi terancam? Kita simak hari ini, malam ini istimewa. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Muhammad Said Didu, analis kebijakan publik, mantan juga SES BUMN. Selamat malam Bung Said, dengan kursi yang sama sebelah kiri saya. Selamat malam. Selamat malam, silakan. Lalu kemudian Bung Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Bung Semar, selamat malam. Sehat selalu. Waduh. Saya di kesempatan ini sekaligus ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bung Aiman. Waduh, terima kasih. Semoga sehat, sukses, penuh berkah dan kebahagiaan. Amin, sama-sama doain sama yang terbaik juga untuk Bung Semar. Terima kasih. Amin. Kemudian juga Bung Praswat Nugraha, penyidik KPK 2007-2021. Apa kabar Bung Praswat? Alhamdulillah sehat. Ketum IM 57 tahun berapa? 2021 sampai 2022. Oke, jadi ketum penyidik KPK ya, kurang lebih penyidik KPK, kan mantan penyidik KPK banyak tuh ya, yang kemudian ditendang dari KPK waktu itu. Oke. Karena apa? Ada idealisme yang dipertahankan. Nah, ini harus saya. Radikalisme. Karena dianggap radikal yang sampai sekarang nggak pernah terbukti. Oke. Lalu kemudian saya panggilkan juga Bung Norman Hadinegoro, Ketum Perjuangan Rakyat Nusantara, Pernusa. Selamat malam, Pak Ketum. Selamat malam, Bang Aiman. Siap. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Sukses selalu. Nggak pernah dirayakan sama seperti Pak Jokowi. Oke, lalu kemudian ada Bung Rally Reagan, relawan Jokowi yang baru dilantik jadi komisaris, benar ya? Oke, saya nggak sebut komisaris apa loh. Terima kasih Bang Aiman, selamat ulang tahun, moral panjang umur. Terima kasih. Ya. Lalu kemudian saya panggilkan masih dalam perjalanan ya, Bung Edi Mulyadi, pegiat media sosial. Baiklah, kita akan saya langsung ke sosok di sebelah kiri saya yang langsung buka catatan. Kayaknya penting banget ya apa yang kemudian ingin disampaikan, penuh dengan data. Bung Said Didu. Kalau bicara soal Topan Ginting, itu orang yang kemudian sangat dekat dengan Gubernur Bobi. Bahkan dari hasil riset teman-teman, termasuk saya juga, beliau justru Topan Ginting ini itu sempat menjadi sekda wali kota Medan pada saat Gubernur Bobi waktu itu masih menjadi wali kota Medan. Dan dibawa ke pemerintah provinsi untuk menjadi kepala dinas PUPR. Orang dekat, apakah pertanyaannya? Gubernur Bobi terancam? Apa judulnya tadi? Orang dekat ditangkap, Gubernur Bobi terancam? Tanda tanya. Saya justru menyatakan Bobi pasti aman. Pasti aman? Pasti aman. Oke. Jadi saya berharap Pak Mardiansah, Pak Norman, dan Pak Rally Reagan harusnya saya duduk sebelah sana. Nggak pasti aman nih, maksudnya apa nih? Alasannya Oke, gimana? Jadi Bobi lahir jadi pemimpin yang kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobi. Gimana? Ya, kondisi hukum yang tidak memungkinkan orang menangkap orang posisi seperti Bobi. Nggak mungkin menangkap seorang gubernur. Ini saya coba untuk menggali nih. Kan gubernur mungkin aja ditangkap. Ya, jadi kenapa Gubernur Bobi tidak mungkin ditangkap? Ada 5 alasan kenapa Bobi saya menyatakan aman. 1,
hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu satu. Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Tadi sebutkan siapa yang tidak pernah tersentuh hukum. Nanti saya ceritakan satu demi satu. Oke, silakan. Yang kedua, bahwa tidak akan bisa menyentuh orang yang menyumbang kepada kekuasaan. Menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang lain. Itu tidak pernah kesentuh. Nanti saya kasih contoh. Dan sepertinya korupsi ini termasuk itu. Oke, yang ketiga, dia tidak akan menyentuh orang yang jadi kacung oligarki. Tidak akan pernah kesentuh. Saya kasih contoh aja. Jadi Bobi tenang aja, kalau perlu rekreasi lah keluar negeri sama istri sama anak-anak. Kepala desa Kohot saja, kepala desa loh, sudah ditangkap dibebaskan karena dia kacung oligarki. Oligarki ini maksudnya pengusaha besar? Ya, pengusaha besar yang menyembah kekuasaan. Kasus Kohot itu adalah, yang supaya publik paham, itu adalah orang yang memagar laut di PIK 2. Dan sekarang udah ditangkap pun dibebaskan. Jadi apalagi Kades Kohot sekarang bebas ya? Iya, apalagi Bobi gubernur, bukan kepala desa loh. Ya. Yang keempat, tidak akan menyentuh para buzzer kekuasaan, tidak akan menyentuh. Dan yang kelima adalah ini KPK yang menangani. KPK itu masih di ujung telunjuk Jokowi. KPK masih di ujung telunjuk Pak Jokowi. Ya. Ada argumentasi soal itu? Orang masih yang menunjuk pimpinan KPK ini Jokowi. Yang kedua, pimpinan KPK itu polisi aktif. Jadi kalau macam-macam bisa diremot dari Trunojoyo. Dari Trunojoyo. Dari Trunojoyo bisa remote. Jadi, Mabes Polri. Itulah 5 alasan saya menyatakan Bobi kau aman. Jadi judulnya ganti aja. Bobi pasti aman. Bobi pasti aman. Karena tidak ada yang berani menangkap termasuk KPK. Jangan menangkap maksudnya. Menetapkan tersangka pun menurut Bung Said nggak bisa. Dan Bobi kan sudah terbukti. 3 kali kasus kan sebelumnya yang dilaporkan. Satu tentang kasus yang diungkap almarhum Faisal Basri bahwa ada kasus tentang penyelundupan nikel bersama Airlangga Hartarto. Itu kan diungkap. Dilaporkan bahwa ada kasus tentang Blok Medan yang terungkap di sidang-sidang KPK. Almarhum dia meninggal. Ya kan? Yang ketiga kasus lampu di Medan yang dikembalikan uangnya. Ini kasus keempat. Udahlah, Bobi, kau aman. Oke. Jadi yang sekarang kondisi rezim sekarang memang begitu. Jadi kondisinya yang nggak memungkinkan Bobi jangan dipanggil, ditangkap, jangan. Dipanggil pun nggak mungkin. Enggak. Mungkin dipanggil untuk membersihkan. Oke. Membersihkan. Nah, maksudnya mana? Dipanggil untuk membersihkan? Membersihkan bahwa sudah diperiksa tidak terbukti Ya udahlah, cara pembersihannya gampang. Nanti Anda jelaskan. Gugurkan kewajiban gitu. Nah, menunjukkan panggil. Makanya, yang repot sekarang rezim seperti ini orang-orang yang ketakutan itu adalah ada 4 orang yang ketakutan. Satu adalah yang membela rakyat itu ketakutan. Karena pasti membela rakyat pasti berhadapan dengan oligarki. Yang kedua, orang yang membuka kebenaran itu pasti dibenci. Karena memang kondisi hukum yang seperti itu. Yang ketiga adalah melawan kezaliman penguasa. Itu pasti tersiksa. Yang keempat adalah melawan oligarki. Hampir semua orang yang melakukan ini, saya nih langganan dipanggil penegak hukum. Edi Mulyadi teman saya, Sahganda dulu, Pak Siap semua, udah ditahan semua. Jadi, orang itulah. Kalau berbalik, maka Bobi yang terancam. Sekarang ini. Saya kasih contoh. Kenapa saya jelaskan seperti Bobi tadi. Ada 8 kasus yang menunjukkan itu. Satu, kasus Pertamina. Pertamina itu hampir 1.000 triliun loh kerugian negara. Dan sudah digeledah loh orangnya. Sampai sekarang hilang. Ya kan? Siapa menteri yang datang malam-malam ke Kejaksaan Agung? Ya kan, kita tahu semua kan. Setelah itu kan hilang.
Jadi semua orang yang dekat ke kekuasaan itu pasti nggak bisa disentuh. Oke, saya harus challenge juga. Sebentar begini. Oke, Anda punya teori, tapi saya challenge juga gini. Ngapain KPK nyari kerjaan? Ia menangkap orang yang memang jelas-jelas dekat dengan Gubernur Bobi. Kalau Bobinya kemudian udah pasti tidak akan dikotak-katik. Itu kan pertanyaan, Bung Said. Bisa terjadi. Tapi saya harus bisa adil juga nih. Ya bisa juga. Ini ngapain cara nyari penyakit gitu kan? Nah, yang lain aja yang digarap. Misalnya. Ini bisa juga anak ini mulai nakal. Maksudnya? Ya mungut 10 lapor 2. Oke. Bisa kejadian. Mungut 10 lapor 2. Lapor 2. Maksudnya yang dirugikan Bobi Nasution. Ya. Bisa. Jadi yang ngelaporin Bobi Nasution. Ya, bisa juga. Karena, atau ada persaingan di antara mereka, Oke. lu kurang ajar. Aku tahu lu mungut 10, lu lapor ke bos cuma 2. Ya, bisa. Semua. Nah, yang kedua, kasus CPO. Bayangkan Bung Aiman, CPO ini yang ditangkap sogokan saja 11,8 triliun cash. 11,8 triliun cash sogokan saja lo ke penegak hukum. Disentuhkah? Yang kita tahu bahwa saat itu dipanggil-panggil kejaksaan kan, yang diganti jadi ketua partai kan, disentuhkah? Enggak kan? Nah, yang ketiga adalah judi online. Diganti jadi ketua, tapi tetap menteri. Nah, oke. Yang ketiga judi online. Di persidangan terungkap, di mana-mana terungkap, nggak bisa disentuh. Maksudnya partai, benar yang tadi, partai kuning. Ya tadi yang pertama. Okay. Nah, ini yang lagi. Ya, nah, yang ketiga BTS. Ya, BTS. Bayangkan ada orang mengembalikan 27 miliar rupiah. Tahu-tahu jaksa menyatakan kita nggak tahu siapa yang mengembalikan. Kita yang disangka bodoh semua. 27 miliar rupiah dan mengembalikan sekarang. Nah, yang kelima kasus Antam yang itu. Saya tahu pelakunya siapa. Mas palsu itu. Nah, yang kelima Sritex hilang lagi kan. Nah, keempat adalah pelepasan hutan. Pelepasan hutan ini kita ingat siapa sih yang menteri yang pelepasan hutan yang kena dipanggil akhirnya jadi menteri lagi kan. Nah, yang ke-8 penggelapan denda pelepasan hutan. Jadi saya ingin menyatakan dengan fakta kasus ini hampir semua yang terlibat kasus besar itu justru menjadi menteri atau dipertahankan jadi menteri. Siapa tahu dengan kasus ini Bobi akan jadi menteri. Maksudnya? Ya karena komunitasnya sama. Nah, jadi kasus korupsi Bobi ini jangan Bobi bikin sedih. Siapa tahu tangga untuk naik pangkat jadi menteri. Karena yang terlibat isu-isu korupsi yang saya sebutkan tadi semua itu terbukti bahwa jadi menteri atau dipertahankan jadi menteri. Itulah rezim Prabowo sekarang. Jadi saya harapkan ini dibaliklah. Yang terlibat korupsi itu jangan dijadikan menteri jadi pejabat lagi dong. Ya itu yang saya harapkan. Tapi faktanya saya agak kecewa karena semua isu-isu orang-orang yang terlibat kasus korupsi malah diangkat jadi menteri atau dipindahkan jadi menteri atau diteruskan jadi menteri atau dinaikkan jadi menteri. Itulah Bung Aiman. Jadi saya katakan saya sekarang menyatakan Bobi aman. Tapi tersandra tadi. Nah, karena tersandra maka jadi menteri. Saya boleh bantai nih Bang Aiman ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Sedidu tadi seolah-olah apa KPK itu apa telunjuk kata Pak Jokowi. Saya bantah ya. Kenapa saya bantah? Di periode kabinet Pak Jokowi ada beberapa menteri yang di OTT oleh kawan-kawan di KPK. Terus ada beberapa pejabat kepala daerah juga yang ditangkap baik dari partai koalisi atau non koalisi yang ditangkap. Terakhir Bengkulu ya sama Maluku Utara gubernurnya di OTT oleh KPK. Nah kalau kita membuat narasi seakan-akan Pak Jokowi itu KPK hari ini adalah
apa kata Pak Jokowi itu saya nggak sepakat, nggak setuju. Meskipun dia dari Polri aktif ya, karena apa namanya itu jabatan yang diseleksi sama saya rasa Komisi 3 ya, kawan-kawan Komisi 3 dan nama-nama itu ada tim selnya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bung Edi Mulyadi. Silakan Bung Edi. Oke. Langsung. Terus terkait apa yang tadi disampaikan, Saudara Bobi kan jelas itu kepala dinasnya. Kita beri gambaran sedikit ya. Apa yang disampaikan Bang Sedidu, Bobi aman 100%. Saya katakan dia betul itu aman. Karena nggak ada keterlibatan Bobi kalau kita lihat di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas tersebut. Ini ada dua perbedaan. Ya. Aman karena kekuasaan, aman karena memang tidak ada tindak pidana. Iya. Kan sebentar, supaya ini masyarakat paham juga. Kepala dinas PU itu, Saudara Ginting, melakukan hubungan dengan balai yang terhubung dengan Kementerian PU, itu yang dilakukan Saudara Ginting itu dengan pihak ketiga pemborongnya itu tanpa sepengetahuan Saudara Bobi, dan jelas itu. Nah, apakah dengan kelakuan oknumnya apa yang disampaikan oleh Bang Sedidu tadi itu mesti dilakukan kebijakan seorang pimpinan? Saya rasa enggak. Terlalu dini saya rasa kita menyampaikan ke publik bahwa di mana. Sebentar Bang Reli, saya mesti tanyakan juga agak perdalam. Anda tahu dari mana kemudian apa yang dilakukan Kadis PUPR itu sama sekali tidak diketahui oleh gubernurnya? Lah KPK kan jelas melakukan OTT, kan ada barang bukti. Sampai dengan hari ini Gubernur Sumatera Utara Saudara Bobi kan sudah menyampaikan kami siap kapanpun diperiksa. Nggak ada Saudara Gubernur Bobi menyampaikan oh tidak, itu disampaikan siapapun KPK pengen periksa silakan. Kami terbuka dari Pemprov Sumatera Utara untuk ikut. Ini penegakan hukum murni. Itu. Oke, saya gini. Pertama tadi yang menyatakan mungkin kita paham betul yang melemahkan KPK adalah Joko Widodo. Yang dibahas dengan angka 13. Ini. Jangan juga bangun narasi yang sesat pikir, Bang. Sebentar, jelaskan dulu. Bukan. Ya. Bang, bagaimana Abang sudah ngambil saya belum bicara, Anda bicara. Melemahkan KPK itu Jokowi gitu loh, Bang. Bagaimana gitu loh. Nanti dengarkan dulu, makanya belum dengar udah ngomong. Dan Abang sudah salah juga. Ketua KPK itu udah pensiun, Bang. Lah, Bu, dengarkan dulu. 9 Juni kemarin sama bintangnya Maiman ini. Dengarkan dulu. Jangan juga bangun narasi seolah-olah dia masih aktif. Dan tugas Anda memang gitu selalu hanya memotong kebenaran. Itu kan ditugaskan Anda dari dulu. Mana kebenarannya? Abang sesat. Dengarkan dulu. Sesat pikir. Dengarkan dulu. Gitu. Bagaimana saya mau mendengar kalau pikiran Abang sesat gitu loh. Anda belum mendengar semua gitu loh. Nah, dari awal kan sudah yang tidak sesat kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.